Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alika Azhara dengan nomor BP 1910841014 dari jurusan Administrasi Publik B angkatan 2019. Saya berasal dari kelompok 2, uji validitas dan reliabilitas lanjutan. Sebelum saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alika Azhara, DP 1910841014 dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2019. Saya berasal dari kelompok 2, uji validitas dan uji reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alika Azhara, BP 1910841014 dari jurusan Administrasi Publik B angkatan 2019. Saya berasal dari kelompok 2, uji validitas dan uji reliabilitas lanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tahapan bagaimana menguji data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum kita melakukan pengujian, saya akan menyinggung sedikit mengenai uji validitas. Dasar pengambilan uji validitas person. Tujuan uji validitas untuk mengetahui kevaliditas sebuah data dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Maka dapat ditarik kesimpulan, 1. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka data yang diperoleh valid. Yang kedua, jika nilai R hitung kecil dari R tabel, maka data yang diperoleh tidak valid. R tabel sini sama dengan N. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian menggunakan uji validitas. Yang pertama, kita akan mengcopy nilai tabulasi yang ada di Microsoft Excel ke SPSS di bagian data view. Setelah data tercopy, selanjutnya kita klik variable view. Nah, karena namanya terlalu panjang berupa FAR0001, maka kita akan mengubah namanya agar lebih efektif. Dengan cara kita blok di kolom name, kemudian Ctrl F. Di sini terbagi menjadi dua, ada find dan replace. Kita pilih bagian replace. Di bagian find kita klikkan FAR000 dan di bagian replace with kita tulis X. Kemudian replace all, setelah itu close. Setelah semua terganti, di bagian X10 kita ganti menjadi total. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Kita lihat datanya semua berada 2 angka di belakang koma. Untuk menghilangkan 2 angka di belakang koma ini, caranya kembali ke variable view. Di bagian desimal, kita bisa kurangkan ini menjadi 0 nominalnya. Kita kurangkan semua. Nah, setelah sudah kita ubah menjadi 0, kita kembali ke data view. Sudah terlihat bahwa semua angkanya sudah tidak ada lagi 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Yang pertama itu kita klik analyze, kita pilih correlate, pilih bivariate. Semua variabel yang ada di sebelah kiri akan kita pindahkan ke variabel yang di sebelah kanan dengan cara Ctrl A, klik panah. Lalu setelah semua terpindah, langkah selanjutnya yaitu mengecek di bagian correlation coefficient apakah sudah tercentang di bagian persen atau belum. Jika belum, bisa dicentang terlebih dahulu. Kemudian untuk test of significance, kita pilih yang true tail dan di bagian text significant correlation kita centang. Kemudian setelah semua tercentang, selanjutnya kita pilih OK. Nah, kita sudah mendapatkan data correlation.
yang dimana ini akan digunakan sebagai pembanding dengan Airtable untuk membuktikan data tersebut valid atau tidak. Partial correlation atau bisa disebut dengan R hitung yang akan menjadi pembanding dengan nilai Airtable. Untuk nilai R hitung yang akan kita pilih, kita lihat dari bagian total, sedangkan untuk nilai Airtable bisa kita lihat dari pertama N dengan totalnya 12. Maka jika kita lihat di distribusi nilai Airtable signifikansi, saya memilih yang 5%. Jika dilihat N12 itu nilai signifikansinya 0,576. Nah, kita kembali lagi ke bagian output. Untuk pembandingan pertama, X1 0,684 itu lebih besar dari 0,576, di mana X1 pada data ini bersifat valid. Yang kedua, 0,493 kurang dari 0,576, di mana data di X2 ini bersifat tidak valid. Yang ketiga, 0,796, yaitu lebih besar dari 0,576, di mana X3 dalam data ini bersifat valid. Begitu seterusnya. Maka hasil keputusan uji validitas adalah tidak semua data itu valid. Kesimpulannya, dari hasil keputusan uji validitas, untuk R hitung 0,684, itu keterangannya valid. Yang X kedua itu tidak valid keterangannya. Yang ketiga, valid. X4, keterangan tidak valid. X kelima sampai X ketujuh itu keterangannya valid. X ke-8 tidak valid. Maaf, di X9 itu keterangannya valid. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas melalui Cronbach's alpha. Sebelum kita melakukan pengujian reliabilitas, saya akan menyinggung sedikit mengenai uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Maka dapat ditarik kesimpulan, jika alfa lebih besar dari Airtable, maka data yang diperoleh bersifat konsisten. Jika alfa kecil dari Airtable, maka data yang diperoleh tidak konsisten. Untuk pembuktiannya kita bisa kembali ke SPSS di bagian data view, kemudian kita klik analyze, kita pilih scale, lalu reliability analyze kita klik. Nah, kita akan memindahkan 1 sampai 9 variabel ini ke bagian items yang di sebelah kanan atas. Kita pindahkan satu persatu. X ke-7, 8, 9. Nah, kita sudah memindahkan variabel 1 sampai 9 dari bagian sebelah kiri ke sebelah kanan. Saya tidak memindahkan bagian terakhir karena itu termasuk total. Nah, setelah kita pindahkan semua ke item sebelah kanan atas, langkah selanjutnya adalah kita klik statistik. Lalu di bagian descriptive for, kita centang yang scale if item deleted. Kemudian kita klik continue. Untuk model, pastikan ini bentuknya adalah alpha. Kemudian kita klik OK. Kita sudah mendapatkan reliability statistik berupa Cronbach's alpha sebesar 0,754. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika alpha lebih besar dari Airtable, maka data bersifat konsisten. Jika alpha kecil dari Airtable, maka data tidak bersifat konsisten. Nah, kita kembali ke output. Cronbach's alpha-nya sebesar 0,754, yang mana lebih besar dari 0,576. Artinya data ini bersifat konsisten.
Jadi kesimpulan untuk hasil keputusan uji reliabilitas, alfa lebih besar dari R tabel dan data bersifat konsisten. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.